Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pahamkah? Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Alhamdulillah. Baik, sehat, Pak. Lama nggak ketemu Pak Hamka. Kenapa Bapak lama nggak turun? Ya, Bapaknya Pak. Kami umroh. kangen sekali, Bapaknya Pak. umroh. Saya naik haji, Pak, anak-anak. Mana oleh-olehnya, Pak? Ketinggalan di pesawat. Ya, baiklah anak-anakku semua. Itu Babel yang ketinggalan di pesawat. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bertemu di kelas ini. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Iya, Saya Pak. minta kepada Ananda Sujila untuk memimpin doa. Silahkan Ananda Sujila. Ada kayaknya Pak. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? WC Pak kencing. Oke, silahkan Alisa. Adakah Alisa? Ada, Pak, sebentar. Ya. Siap, berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Duduk kembali, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billah Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ana Alisa. Ya, Pak, tadi saya kok dipanggil Aliansah, Pak. Pulang aja saya sudah. Iya, jangan nangis ya. Tuh, Pak. Oke, baiklah anak-anak semua. Setelah berdoa, saya absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Semua. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Saya harap kalian tetap pertahankan kehadirannya ya. Semoga anak menjadi sukses nanti. Iya, Pak. Amin. Baiklah anak-anakku semua. Amin. Saya harap kedatangan kalian di sini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Baik, Karena Pak. kenapa? Karena kalian jauh dari sini, ya. Ada berapa kilo perjalanan kalian, maka kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya, kalian pada saat waktu belajar, kalian masih belajar, ya. Jangan kalian pada saat belajar, kalian bermain-main di luar sana, ya. Itu yang pertama. Kedua, saya harap kepada anak-anak semua, karena di sekolah kita ini ada 3 agama, yaitu ada agama Kristen, ada agama Katolik, dan ada agama Islam. Jadi, saya harap kepada anak-anakku semua, yaitu terapkan yang namanya toleransi, ya, menghargai perbedaan. Perbedaan. Kenapa? Kalau kita nggak menerapkan semua itu, maka terjadilah perselisihan antar agama. Ya, anak-anakku semua. Iya, Pak. Oke. Kemudian, ini lagi yang penting ya, untuk anak-anakku semua.
di ruangan ini jangan sampai kalian rusaki fasilitas-fasilitasnya ya. Karena kenapa? Kalau kalian rusaki fasilitasnya seperti bangku, kasihan teman kalian yang tidak punya bangku, yang rusak bangkunya ya. Tolong dijaga ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Baiklah anak-anakku semua, selanjutnya sebelum kita masuk di materi, saya mau kita adakan tepu P5 dulu ya. Tahu nggak tepu P5 anak-anak? Tahu, Bapak. Ya. Jadi yaitu yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini anak-anak semua. Pertama gini, tepu P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah hafal? Belum, Ya, Pak. Sekali lagi, Pak. Ya. Ulangi, Pak. 2 kali. Ulangi, Pak. Ya. Tepu P5 proyek Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahu? Belum, Pak. Lagi, Pak. Baiklah anak semua. Oke, jadi setelah itu kita masuk di materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Teladan mulia Asmaul Husna. Ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan arti Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Baiklah anak-anakku semua, kalian pernah dengar nggak kata-kata Asmaul Husna? Nah, Ada di kelas ini, Pak. Ada di kelas ini, Ya, Pak. Pak. Iya. iya ada Nah, namanya Husna. Ada namanya Husna di sini? Ada. itu Ada. Pak. Ada, Apa Pak. arti dari Asmaul Husna anak-anak? Ada. Nama-nama yang baik bagi Allah. Ya, nama-nama baik. nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah. Pintar semua. Kelas di sini pintar semua ya. Ye, Oke. pula. Oke. Ya, Bapak. Terus Asmaul Husna itu ada berapa ya anak-anak? Banyak, Pak. Ada 25. 99, Pak. Ada 18, 25. Pak. 18, Pak. 18. Oke. 25, Banyak, Pak. Pak. Nah, Banyak sekali. 99, Pak. oke, jawabannya adalah 99. Oh, Nah. 99. Coba Halim ini, bukan 25, 99 Asmaul Husna. Ya, Oh iya, Pak. oke anak-anakku semua. Kalian punya HP enggak masing-masing di rumahnya? Nggak punya, Pak. Belum punya, Pak. Belum beli, Pak. Enggak ada dibawa mama, Pak. Mama yang bawa. Oh ya, kalau kata mamanya minta ya untuk pinjam dulu sebentar untuk belajar masalah Asmaul Husna ya. Nggak dibolehkan HP, Pak. Nggak ada jaringan, Pak. Jaringan. Maaf. Jadi selain di HP bisa kalian pelajari atau lihat di Al-Qur'an. Ada nggak Al-Qur'annya? Ada, Pak. Ada, Pak. Al-Qur'annya di HP, Pak. Ya, ada Al-Qur'an di rumah nggak? Ini kalau mau lihat, sini ada Asmaul Husna anak-anak. Ya, ini. Ya. Oke. Iya betul Pak, sudah dapat ada. Oke. Oke, baiklah anak-anak semua. Asmaul Husna itu ada 99. Tetapi anak-anakku yang kita pelajari pada hari ini yaitu cuma 5 saja, ya, 5 saja. Dia angkat tangan Pak Guru. Ya, Lihat. ini kan
Kelihatan Pak Guru. Ada 5 ya, ada 5. Yaitu yang pertama Kenapa adalah sedikit Pak Guru? ini. Nah, yang pertama adalah Al-Malik. Kedua adalah Al-Aziz. Ketiga adalah Al-Qudus. Keempat adalah As-Salam. Dan kelima adalah Al-Mu'min. Ya, sudah tahu? Sudah pahami? Saya ulang ya. Yang pertama adalah Al-Malik. Ya. Kedua Al-Aziz. Ketiga Al-Qudus. Keempat As-Salam. Dan kelima Al-Mu'min. Ada yang ingat nggak? Coba Rini, coba sebutkan dulu Rini. Itu Pak. Izin ke WC dulu Pak. Oh, Rini ke WC. Coba Abdul Halim. Abdul Halim. Ya Pak, ada apa Pak? Gimana Pak? Ya, dengar-dengar dulu. Coba sebutkan 5 yang Asmaul Husna yang tadi. Apa ya Pak ya? Oh, lupa ya. Alim nggak bisa ngomong itu Pak, Alim. anu nih. Keselak Alim kondom dia Pak. Tadi banyak Lim kondom. duduknya nyender Pak, jadi cepat lupa. Dan lupa dia Pak. Ya Allah. Ya, Pak, coba kakinya di Tarsina atas dulu. meja itu Coba Pak. Tarsina. Tarsina mana? Nggak ada Tarsina, Pak. Nah, Cina nggak ada Pak, Tersina. Oh, enggak ada ya. Sana Pak. Arsiana Pak. Artian. Kalau Si Ana tuh. kalau Husna mana? Ada nggak Husna? Siapa Pak? Husna Kak? Iya, ada nggak? Ada Pak, ada. Ya, coba sebutkan dulu Asmaul Husna yang tadi saya sebut. Kalau tidak salah ingat Pak, Al-Qudus, Al-Malik, As-Salam. Itu Kak Pak? Oke, pintar dia. Kedua lagi. Ya, nanti ya. Nanti kasih sepeda ya nanti hadiahnya ya. Iya, terima kasih Pak. Baiklah anak-anak semua. Kita masuk ya yang pertama. Yang pertama kita masuk di Al-Malik ya. Al-Malik. Di mana Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Salah satu nama Allah yang maha agung. Al-Malik artinya maharaja, ya, maharaja. Anak-anak pernah nggak dengar kata-kata raja? Pernah Pak, Nah, penyanyi. Pak. Penyanyi. Pernah Pak. Pak Guru. Jadi kalau raja, tentu kalau kita ketahui raja itu adalah penguasa ya, anak-anak. Iya Pak. Iya Pak. Penguasa. Jadi Allah itu maharaja, anak-anak. Dia yang menguasai segala apa yang ada di dunia. Ya, anak-anakku. Iya Pak. Allah sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, ya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, ya, dan maha pemberi rezeki. Kemudian anak-anakku semua, dia yang menguasai dan mengatur kehidupan dan kematian semua makhluknya, ya. Jadi yang mengatur semua kehidupan makhluknya, anak-anak, dan kematian itu adalah Allah. Hai anak-anak. Hai juga. Hai. Apa ini anak-anak? Buku. Buku. Iya, Itu jangan kertas. Iya, kalian harus. Ya, ini buku ya. Iya. Kertas, Pak. Ya, kertas. Terbalik tulisannya Pak. Oke, baiklah anak-anakku semua. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa butuh pendukung dan tidak bisa dihalangi. Ya, beda dengan kita anak-anak semua. Kita sebagai manusia biasa, anak-anak butuh
Bantuin. bantuan. Bantuin. Ya, misalnya Syarif Hidayatullah mau mengangkat benda yang berat, dia tidak bisa angkat sendiri. Otomatis Syarif ini butuh Bantuin. iya, untuk mengangkat benda tadi. Ya, Benda tajam. kemudian misalnya si Rini mau mengambil sesuatu yang sangat tinggi, tapi dia tidak bisa, otomatis butuh Bantuin. bantuan. Ya, dari siapa? Misalnya Hadrawi atau Abdul Muiz yang bantu. Ya. Nah, tapi Allah tidak bisa. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain, makhluknya. Ya. Beda dengan kita anak-anakku. Kedua, Allah tidak butuh pendukung. Tetapi kita ini sebagai manusia butuh dukungan. Dukungan. Salah seperti apa? Kemarin, masih ingat nggak kemarin teman-temannya? Abdul Halim, Muhammad Syarif, dan Abdul Muiz waktu dia lomba sepak takraw. Masih ingat nggak? Oh, yang kalah masih, itu Pak. Pak ya? Masih. Yang pas kalah itu kan Pak. Masih. Iya. Iya, masih ingat Pak. Kalah mulu Pak. Berkelahi Ya, Pak. kami, Pak. Saya nonton Berkelahi. malu Pak. Saya langsung pulang. Waktu Kalah itu, mulu. iya, waktu itu Abdul Halim, Muhammad Syarif, dan Abdul Muiz itu dikalah set pertama anak-anak. Tetapi datanglah Budiman, Sujila, Tarsina, Husna. Nah ada Tarsina Pak, Bapak ini salah terus. Tarsiana, Pak, namanya. Tarsiana itu. Tarsiana. Ya, maaf Tarzan ya. Pak, Tarzan. Ya, datanglah dia mendukung teman-temannya. Jadi yang awalnya dikala ini Abdul Halim, Muhammad Syarif, dan Abdul Muiz, jadinya dia menang karena ada dukungan dari teman-temannya. Itu kan Ini kan? ceweknya Bayar wasit katanya Pak. Ya, baiklah anak-anakku semua. Jadi kita sebagai manusia butuh bantuan dan butuh dukungan. Dukungan. Kedua, yaitu Al-Aziz. Pernah kan dengar ada si namanya Aziz di ruangan ini? Nama bapaknya Nanang Pak, Nama bapaknya Nanang, Pak ya? suka ngolok-ngolok orang tua tuh Pak. Tarsiana Pak. Nggak Oke. boleh boleh Bapak. panggil nama Bapak, Pak. Jewer Pak, Oke. jewer Pak, jewer. Nanti ya. Bapak saya lagi nyangkul di sawah itu. Iya, jangan bawa nama bapak di sini ya, anak-anakku ya. Oke, di sini Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi anak-anak, dan Dia memiliki pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi Allah itu memberikan kemuliaan siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, tidak memandang bulu, tidak memandang ini, semua apa yang Dia kehendaki Dia kasih kemuliaan. Iya. Baiklah anak-anakku semua. Kemudian kita masuk di Al-Qudus. Ya, Al-Qudus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Ya. Jadi kita sebagai manusia tentu banyak kekurangan kita ya anak-anak ya. Iya Pak. Ya Pak. Misalnya si Alisa tidak punya motor, ya. Seperti Kemudian, Tarsiana Pak, kurang makan. ya. Kemudian Rini tidak punya sepeda, ya. Banyak kekurangan kita, ya. Bahkan ada di sini mungkin ya tidak punya anting-anting, tapi dia tersembunyi. Jadi manusia itu banyak kekurangannya ya anak-anak ya. Nah, Masa itu kekurangan Pak? Iya Pak. ya kekurangan Enggak, kalau enggak. seumpama Kekurangan uang Pak ya, nggak beli anting sama tidak mama. ada uangnya, kekurangannya, jadi dia tidak bisa beli anting anak-anak ya. Jadi Oke. kami laki-laki Pak pakai anting. Iya, kalau laki-laki tidak baik, tidak boleh anak-anak ya. Oh, ya, Ya. Pak. Nanti Baik, Pak. perempuan nanti berjalan ya.
Nah, Itu Ahmad pakai anting Pak sampai leher tuh. Ya Pak. nanti Hidungnya juga ada antingnya dulu Pak. Di hidungnya Pak. dia nanti jewer ya. Iya, Oke. Pak. Sekarang Pak kalau bisa Pak. Iya, nanti dihukum ya nanti. Yang Oke. berat Pak ya. Yang keempat yaitu assalam. Ya. Assalam berarti Allah Subhanahu wa taala Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Ya. Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaannya. Baiklah anak-anakku semua, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keselamatan kepada kita anak-anak. Cukup kita mencari atau bagaimana cara kita supaya bisa diberikan keselamatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita untuk menciptakan atau menerapkan yang namanya kedamaian. Ya. Nah, Islam mencintai kedamaian. Coba lihat anak-anakku sekarang ini. Kalian pernah nggak lihat di HP-nya kah, di televisinya kah, masalah kasusnya Israel Israel, sama Pak. Ya. ya, Israel. sama Pak sama Guru, Gaza Pak ya? Guru, izin ke WC Pak Guru. Ya, 5 menit ya. Ya, jadi ini Israel sama Gaza itu tidak menerapkan yang namanya kedamaian. Makanya banyak yang meninggal anak-anak di sana. Ya, nah, makanya kita doakan ya semoga di sana segera tercipta kedamaian. Ya, anak-anakku. Nanti kalau seumpama ndak ada kedamaian, nanti habis nanti penduduk di sana. Makanya kita berdoa ya anak-anak ya. Iya. Iya, Pak. Oke, baiklah yang kelima yaitu al-mukmin. Ya, al-mukmin. Al-mukmin mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat demikian anak-anak, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Ya, seperti keluarga, tetangga dan teman. Ya, kita harus bagaimana cara kita anak-anak supaya tetangga itu kita tetap aman. Ya. Saya tanya dulu kepada anak-anakku semua di sini ada enggak baku bicara sama tetangganya di sini? Ada? Hai anak-anak. Ada. Ya. Ada nggak? Tarsiana itu Pak galak dia. Ya Pak. Saya nggak punya tetangga, Pak. Punya tetangga. Kalau Rini ada nggak tetangganya? Rini tidur itu Pak. Rin. Tidur. Kalau Rin bangun Rin. Nanang, kalau Nanang ada nggak tetangganya? Nah, ada dia, Pak. Ada Sampingnya ya. hutan. Sampingnya Ya. hutan. Jadi saya harap ya, kalau ada tetangga kita bagaimana cara kita supaya kita itu hidup rukun ya sama tetangga ya anak-anak. Iya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Kedua, yaitu masalah keluarga. Sama keluarganya tidak ada yang terjadi kesalahpahaman. Pak Guru, Nggak ada keluarga ya? saya juga. Iya, Pak Guru. Ya, Ada, harus aman. Pak. Ada, Pak. Tapi rahasia. Ya, rahasia ya. Ya. Ya Pak. Kemudian Rahasia kami Pak. ya di teman-teman.
teman-temannya Oke, harus oke, juga Pak. hidup rukun ya anak-anak tuh. Semoga tercipta yang namanya kedamaian. Kemudian anak-anakku semua, al-mukmin juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Tahu nggak arti beriman anak-anak? Apa Pak? Kalau Muhammad Syarif, tahu nggak apa arti beriman? Syarif mana, Pak? Syarif bin Saka, Kalau beriman itu artinya percaya, Pak. percaya ya? Ya, yakin, percaya. Yakin, percaya. Ya. Rukun iman itu ada berapa anak-anak? Ma, Ada berapa? Ada 5. 5. Islam 5. Ada berapa? Ada 5. 5. Ada 6, Pak. Iya, ada 6 ya. Itu ada 6 anak-anak ya. Nah, Oh, ada 5. iya, bukan 5 rukun Islam kalau 5. Kalau rukun iman ada 6 ya, anak-anakku semua. Oke. Iya, Pak. Ya, Pak Guru. Ini. Jadi yang pertama iman kepada Allah ya anak-anak ya, dan iman kepada malaikat, rasul, kitab ya. Kalau dan kadar ya anak-anak semua. Kemudian untuk itu anak-anak semua materinya sampai di 5 di Asmaul Husna ini sudah disebutkan di 5 materi, 5 Asmaul Husna. Saya mau bagi kelompok ya. Bagi kelompok yang itu saya mau berikan edaran ya, edaran ini ada mengenai masalah mandiri, menjaga lisan, dan hidup tertib ya. Mana Alisa mana? Kelompoknya Alisa, saya bagi 3 ya. Ada mandiri, ada tertib, dan nahan apa? Ya, coba dikerjakan 10 menit ya. Saya berikan waktu 10 menit. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya, silakan. 100, Pak ya. Cari Hidayatullah, pinter dia ngerjain, Pak. Ya, coba Pak, silakan. perlu dijelaskan Satu, lagi, Pak. silakan. Soalnya tidak apa, Pak. Mengenai masalah mandiri. Coba Syarif Hidayatullah. Mandiri, Pak ya? Iya, Mandi sendiri, Ri. Bah, betul itu, Pak. Baru saya mau bilang, Pak. mandi sendiri. Ya. Apalagi? Itu kan termasuk mandiri, Pak. Kalau dimandiin nggak mandiri namanya, Pak. Iya, apalagi contoh lain dari mandi sendiri? Pakai baju sendiri, Pak. Pakai baju sendiri ya, pintar. Apalagi? Terima Satu kasih, Pak. lagi. Potong rambut sendiri bisa nggak, Pak? Potong rambut sendiri nanti, enggak rapi nanti. Tapi kan mandiri, Pak. Iya, mandiri cuma enggak rapi ya. Oke. Apa suka dia aja lah, Pak. Iya, coba yang lain ada nggak yang lain yang bisa jawab masalah Saya, Pak. mandiri? Saya, Silakan. Pak. Pak Sultan tuh potong Ya. rambut sendiri, Pak. Jadi kita itu tidak ada yang mandiri, Pak, aslinya. Yang mandiri itu hanya Allah, Pak. Iya, cuma di sini ada yang lain. Oke, saya jelaskan lagi ya. Contohnya yaitu mandiri. Contohnya kita ke sekolah harus mandiri ya. Misalnya pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, ya. Jangan sampai orang tua lagi yang pakai baju kita, ya. Kita harus mandiri anak-anak ya. Oke. Iya, Pak. Orang tua nggak boleh pakai baju kita. Kalau hidup tertib, masalah Alisa mana? Mana Alisa? Ya, Pak. Ya, coba berikan komentarnya mengenai hidup tertib. Nggak pernah tertib itu, Pak. Bapak cari Alisa terus dari tadi. Iya, Pak. Kenapa sih, Pak? Kan saya juga mau, Pak, dicari. Iya, coba Alisa dulu. Tertib.
Ya. robot. Dia sesuai giliran. Mau biru warna kuning. Ada yang lain? Oke. Ayo, makasih Bang. Coba mundurin lagi ya. Oh, bukannya nasi kucing ada yang ada Bang? Kelas 11 sudah istirahat, Ya, Pak. coba berikan komentarnya mengenai hidup tertib. Berangkat sekolah tepat waktu, Kak. Ya, apalagi. Oke, di sini saya arahkan lagi ya. Hidup tertib itu misalnya kalau kita mau sholat berjamaah itu kita harus tertib ya. Ada imam baru makmumnya berdiri di baris di belakangnya. Kedua, kalau kita mau upacara setiap hari Senin kita upacara kan anak-anak? Iya Pak. Kalau Kali hujan. seumpama kita upacara lalu ada yang main-main, bagaimana perasaan kalian? Merasa terganggu nggak anak-anak? Enggak, Pak. Mau ikut main. Bersama Pak. Main. Iya, kalau ada nggak boleh. Kalau sementara kita upacara, kita harus hidup tertib ya. Jangan usah main-main dulu, ya. Iya Pak. Nanang Pak, suka main-main Pak. Semua. Jadi mungkin sebagai kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu adalah marilah kita amalkan mengenai Asmaul Husna ini ya, yaitu Iya Pak. sesuai apa ya pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak semua, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah dipimpin oleh Mirsa. Mana Mirsa? Ada Mirsa Pak. Dada. Hari ini. Mana Sultan? Sultan pulang dulu. Bolot. Suara Sultan Pak. Dada. Ada Pak Sultan Pak. Coba doanya baca surah Al-Fatihah sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini. Sultan. Sultan bolot. Sultan. Mana Sultan? Sultan tuh Pak sembunyi di bawah meja Pak. Sembunyian di bawah meja ya. Meja Tarsiana Pak semuanya Pak. Coba Abdul Halim yang pimpin doanya. Abdul Halim. Pak, doa apa Pak? Doanya yang pakai yang Ya. mana ini Pak? Doa Al-Fatihah. makan, doa makan. Al-Fatihah Halim. Oh, ini aja ya. Ya. Baik teman-teman, semuanya siap. Ayo siap dulu. Kita berdoa sebelum pulang, membaca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Baiklah anak-anakku semua, saya harap kepada anak-anakku semua apa yang kita pelajari pada hari ini, tolong sampai di rumah diulangi lagi ya. Baik, Pak Guru. Saya harap juga pada pertemuan berikutnya kita pelajari yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya, itu tolong pelajari di rumahnya ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi?